Samuah Danau Laukawar, cerita rakyat dari Sumatera Utara. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah dalam sebuah kisah, ada sebuah desa yang sangat subur di daerah kabupaten atau kampung. Desa Kawar namanya. Penduduk di desa itu bermata pencaharian sebagai petani. Sewaktu-waktu hasil petani mereka meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Lumbung-lumbung mereka penuh dengan padi, bahkan banyak dari mereka yang lumbungnya tidak muat dengan hasil panennya. Untuk mensyukuri kemampuan tersebut, mereka pun bergotong royong untuk mengadakan selamatan dengan menyelenggarakan upacara adat. Pada hari pelaksanaan upacara adat tersebut, desa Kawar tampak ramai dan bersuara. Para penduduk mengenakan pakaian yang warna-warni serta perhiasan yang indah. Kaum perempuan pada sibuk memasak berbagai macam masakan untuk dimakan bersama pada saat upacara tersebut. Pelaksanaan upacara juga dimeriahkan dengan penggelaran gendang guru-guru atau khas masyarakat Karo. Pada pesta yang hanya dilaksanakan setahun sekali itu, seluruh penduduk hadir dalam pesta tersebut, kecuali seorang nenek tua renta yang sedang menderita sakit. Tidak ketinggalan juga anak menantu maupun cucunya turut hadir dalam acara tersebut. Tinggallah nenek tua itu seorang diri berbaring di atas rumah neneknya. Ya Tuhan, aku ingin sekali menghadiri pesta itu, tapi apa dayaku ini? Jangankan berjalan, berdiri pun susah. Aku sudah tak sanggup, beratap si nenek tua itu dalam hati. Dalam keadaan demikian, ia hanya bisa membayangkan betapa meriahnya suasana acara pesta tersebut. Terdengar suara sayup-sayup gendang guru haram digendangkan. Teringatlah ketika ia masih remaja. Berpesta gendang guru-guru haram itu, remaja laki-laki dan perempuan menari berpasang-pasangan. Alangkah bahagianya disepasang seperti itu. Namun, semua itu hanya tinggal kenangan di masa muda si nenek itu. Kini, tinggal siksaan dan penderitaan yang ia rasakan di usia senjanya. Ia menderita seorang diri dalam kesepian. Tak seorang pun yang ingin mendengarnya berbicara. Hanya derayan air mata yang menemaninya untuk menghilangkan bebannya. Ia seakan-akan merasa seperti sampah yang tak berguna. Semua orang tidak ada yang peduli dengannya, termasuk anak, menantu serta cucu-cucunya. Ketika tiba saatnya makan siang, semua penduduk yang hadir dalam pesta tersebut berkumpul untuk menyantap makanan yang telah disiapkan. Di sana tersedia daging panggang, kambing, babi, dan lembu yang masih hangat. Suasana yang sejuk membuat mereka tambah lahap dalam menikmati berbagai hidangan tersebut. Di tengah-tengah lahapnya mereka memakan tersebut, sekali terdengarnya tawa karena di antara mereka ada saja yang berbuat lucu. Rasa gembira yang berlebihan membuat mereka lupa diri, termasuk anak menantu dan cucunya si nenek itu. Mereka benar-benar lupa ibu mereka yang sedang terbaring lemas sendiri di rumah. Sementara itu si nenek itu sudah merasa sangat lapar karena sejak pagi belum ada sedikit pun makanan yang mengisi perutnya. Kini ia sangat mengharapkan anak atau menantu bahkan cucunya ingat dan segera mengantarkan makanan. Namun setelah ditunggu-tunggu tak seorang pun yang datang. Aduh, perutku rasanya melilit. Tapi kenapa sampai saat ini anak-anakku tidak mengantarkan makanan untukku? Keluh si nenek itu yang badannya sudah gemetar menahan lapar. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba untuk mencari makanan di dapur, tetapi ia tidak mendapatkan sedikit pun makanan. Rupanya sang anak sengaja tidak memasak pada hari itu, karena di tempat upacara tersedia sangat banyak makanan.
Akhirnya, si nenek tua terpaksa meringsut-ringsut kembali ke baringannya. Ia sangat kecewa. Tak terasa air matanya keluar dari kedua kelopak matanya. Ibu tua itu menangisi nasibnya yang malang. Ya Tuhan, anak cucuku benar-benar tega membiarkan aku menderita begini. Di sana mereka makan enak-enak sampai kenyang, sedang aku dibiarkan kelaparan. Sungguh kejam mereka, kata nenek tua itu dalam hati dengan perasaan kecewa. Beberapa saat kemudian, pesta makan-makan dalam upacara itu telah usai. Rupanya sang anak baru teringat pada ibunya di rumah. Ia kemudian segera menghampiri istrinya. Istriku, apakah kamu sudah mengantarkan makanan ke ibu? Tanya sang suami ke istrinya. Belum, kata istrinya. Kalau begitu tolong bungkuskan makanan lalu kita menghantarkan ke orang, perintah sang suami. Baiklah suamiku, jawab sang istri. Wanita itu langsung membungkuskan makanan dan mengantarkannya ke nenek. Perintah sang ibu. Baik ibu, jawab anaknya langsung berlari, langsung membawanya ke rumah. Karena jarak tempat pesta dengan rumahnya sangat jauh, si anak itu istirahat di bawah pohon sambil menyekah keringatnya. Si anak merasa sangat lapar ketika capek berlari dan berniat dengan bungkusan yang dipegang. Tidak apa-apa kalau aku memakannya sedikit di bungkusan ini. Lalu si anak membuka bungkusan tersebut dan ia begitu liur dengan makanan tersebut. Karena begitu nikmatnya, tak sadar ia sudah menghabiskan seluruh daging yang ada di bungkusan itu. Setelah tersadar, ia merasa bersalah telah menghabiskan seluruh daging yang ada. Terakhir sisa tulang-tulangnya. Si anak kemudian berpikir, nenek sudah rabun, jadi dia tidak akan tahu kalau dagingnya sudah habis. Yang penting tulang-tulangnya masih ada. Lalu si anak membungkuskan kembali makanannya dan langsung menuju ke rumah dan memberikan makanan kepada neneknya. Setelah memberikan, anaknya langsung lari ke upacara tersebut. Senangnya hati nenek. Pada saat lapar-lapar seperti itu, tiba-tiba ada yang membawanya makanan. Dengan perasaan gembira, sang nenek pun segera membuka bungkusannya. Namun, kecewanya, ternyata isi bungkusannya itu adalah sisa-sisa makanan. Beberapa potong tulang sapi dan kambing yang hampir habis dilahapnya. Ya Tuhan, apakah mereka sudah menganggapku seperti binatang? Kenapa mereka memberikanku sisa-sisa makanan tulang-tulang? Kumar si nenek tua itu dengan perasaan sedih. Kemudian sang nenek bertanya kepada cucunya, Tongap, apakah kamu yang makan daging ini? Tongap pun menjawab langsung dengan cepat, saya tidak ada membuka bungkusan, apalagi memakannya. Jadi, nenek tadi yang membungkusnya. Nini saya tidak melihat ketika dia dibungkus, terang si Toba. Kemudian si Togap bergegas meninggalkan nenek ke pesta. Si nenek tua yang tidak tahu kejadian sebenarnya mengira anak cucunya tega. Kemudian nenek itu menangis. Kemudian ia berdoa kepada Tuhan agar mengutuk anak dan cucunya. Ya Tuhan, mereka telah berbuat durhaka kepadaku. Berikanlah mereka pelajaran. Perempuan itu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Barusan kata-kata itu lepas dari mulut nenek orang tua itu. Kemudian tiba-tiba ada angin yang sangat dahsyat. Langit pun menjadi bendung. Guntur menggeledah bagaikan gencar langit. Tidak lama kemudian hujan turun dengan lebat. Seluruh penduduk yang mulanya bersukaria kemudian menjadi panik. Suara jerit tangis yang minta tolong yang terdengar dimanapun. Namun mereka sudah tidak bisa menghindar dari kuasa alam yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian, desa Kawar yang
subur dan makmur tiba-tiba tenggelam menjadi danau. Tak seorang pun yang selamat dalam peristiwa itu.